Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harap hari ini semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran IPS kelas 7 dengan materi dampak kondisi geografis terhadap kehidupan manusia di Indonesia. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pada hari ini kita akan membahas materi dampak kondisi geografis terhadap kehidupan manusia di Indonesia. Ibu harap semua dapat menyimak dan memahami apa yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Baiklah, anak-anak semuanya, silakan disimak materi pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu, Ibu harap semua siswa mampu menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan manusia di Indonesia. Kemudian yang kedua, siswa mampu membedakan dampak positif dan dampak negatif letak geografis terhadap kehidupan manusia di Indonesia. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Silahkan disimak materi yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, kita akan melihat pengaruh letak geografis Indonesia. Di sini kita akan membahas 5 pengaruh letak geografis Indonesia. Yang pertama, keragaman budaya. Yang kedua, musim hujan dan musim kemarau. Yang ketiga, letak yang strategis. Yang keempat, memiliki banyak sekali jenis ikan laut dan biota laut lainnya. Dan yang kelima, rawan terjadi bencana. Baiklah, kini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, keragaman budaya. Keragaman budaya adalah keunikan yang ada di muka bumi belahan dunia dengan banyaknya berbagai macam suku bangsa yang ada di dunia. Begitu juga dengan keberagaman budaya, khususnya di Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia mencakup bahasa, adat istiadat, seni musik, seni tari, dan keyakinan agama yang berbeda-beda di setiap daerah. Setiap elemen budaya ini mencerminkan warisan nenek moyang yang kaya dan terus hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Meskipun banyak masyarakat Indonesia yang menyukai budaya asing, tetapi dengan letak geografis Indonesia, budaya Indonesia juga dikenal oleh banyak negara, mulai dari makanan hingga kesenian. Namun agar makanan, kesenian, prestasi, dan sebagainya tetap terjaga, maka seluruh bangsa Indonesia harus saling bekerja sama dan bergotong royong dalam melestarikan kebudayaan-kebudayaan Indonesia. Yang kedua, musim hujan dan musim kemarau. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, serta melewati garis khatulistiwa. Ketiga hal tersebut membuat negara Indonesia dilewati oleh angin muson barat dan angin muson timur. Kedua angin tersebut sangat mempengaruhi kondisi musim di Indonesia, sehingga di Indonesia ada musim hujan dan musim kemarau. Pergerakan angin muson barat akan melewati Samudra Hindia, kemudian menuju ke benua Australia. Dari pergerakan itulah angin muson barat akan membawa uap air dari daratan yang sangat banyak, sehingga akan menyebabkan terjadinya musim hujan di beberapa wilayah Indonesia. Musim hujan adalah periode ketika terjadinya peningkatan curah hujan di suatu wilayah. Biasanya musim hujan terjadi di Indonesia pada bulan Oktober hingga bulan Maret. Sementara itu, pergerakan angin muson timur akan dimulai dari benua Australia menuju benua Asia. Udara kering dari gurun pasir yang ada di bagian utara Australia akan dibawa oleh angin muson timur melalui laut yang sangat sempit. Oleh sebab itu, angin muson timur akan menyebabkan musim kemarau terjadi di Indonesia. Musim kemarau adalah periode ketika terjadi penurunan curah hujan di suatu wilayah. Musim kemarau di Indonesia biasanya terjadi pada bulan April hingga bulan September. Namun karena adanya pemanasan global, hal ini menyebabkan kerusakan iklim, maka musim di Indonesia menjadi tidak menentu. Yang ketiga, letak yang strategis.
Tidak bisa dipungkiri bahwa letak geografis Indonesia sangatlah strategis, karena terletak di antara jalur persimpangan lalu lintas perdagangan internasional. Dengan kata lain, letak Indonesia sangat dapat meningkatkan kegiatan ekonomi perdagangan. Dalam hal ini, lalu lintas yang dimaksud bisa berupa lalu lintas laut atau lalu lintas udara. Bukan hanya itu, letak Indonesia yang strategis sangat cocok untuk menghubungkan negara-negara industri dengan negara-negara berkembang. Maka dari itu, Indonesia bisa dikatakan sebagai titik pertemuan dalam kegiatan ekonomi dunia. Yang keempat, memiliki banyak sekali jenis ikan laut dan biota lautnya. Seperti yang Ananda lihat di video ini, begitu banyak ikan-ikan yang cantik, terumbu karang, tumbuhan laut yang sangat-sangat luar biasa indahnya. Semua itu merupakan anugerah bagi bangsa Indonesia. Karena Indonesia diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, membuat perairan laut Indonesia cenderung hangat. Air laut yang cenderung hangat ini disebabkan karena terjadinya peristiwa Arlindo, arus lintas Indonesia. Peristiwa Arlindo bisa terjadi karena adanya perbedaan tekanan air laut dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Perairan hangat membuat banyak ikan dan biota-biota laut untuk datang ke perairan Indonesia. Oleh sebab itu, sudah bukan hal asing lagi kalau Indonesia memiliki banyak sekali nelayan. Biota laut dan ikan yang melimpah sangat cocok untuk dijadikan sebagai pemasukan perekonomian negara. Dampak atau pengaruh yang kelima yaitu Indonesia rawan terjadi bencana. Letak geografis Indonesia bisa mempengaruhi terjadinya bencana alam. Bahkan Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang rawan terjadi bencana. Hal ini disebabkan karena letak geografis Indonesia yang berada di jalur lingkaran api atau Ring of Fire Pacific. Lingkaran api ini sering dikenal dengan sebutan cincin api Pasifik. Jalur cincin api Pasifik membentang dari benua Amerika hingga benua Asia, termasuklah Indonesia. Jika diperkirakan kira-kira ada 40 negara yang dilalui oleh cincin api Pasifik, dan panjang jalur tersebut sekitar 40.000 km. Nah, jalur cincin api Pasifik ini bisa menyebabkan terjadinya gempa tektonik yang sangat besar, sehingga bisa mengeluarkan energi yang besar juga dari dalam perut bumi. Oleh karena itu, tidak jarang kalau gempa di Indonesia suka dipicu karena adanya aktivitas vulkanik dari sebuah gunung berapi. Bahkan bisa dikatakan bahwa sekitar 90% gempa bumi yang terjadi di bumi berada di jalur cincin api Pasifik. Yang terakhir atau yang keenam ada sumber daya alam yang sangat banyak. Letak geografis Indonesia menjadikan Indonesia beriklim tropis. Suatu wilayah yang beriklim tropis biasanya akan ada banyak sekali tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan yang sangat beragam, yang dapat bertahan hidup lebih lama. Iklim tropis ini membuat negara Indonesia menghasilkan banyak sekali sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam ini dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, atau bisa juga diekspor ke berbagai negara. Jadi, sudah seharusnya bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga sumber daya alam yang melimpah ini, supaya kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi tanpa harus melakukan impor suatu barang. Baiklah Anda semua, sekarang kita akan melanjutkan pembahasannya tentang dampak positif dari letak geografis terhadap kehidupan manusia. Di sini, jika ada dampak positif, berarti ada dampak negatifnya. Sekarang akan kita bahas satu persatu apa dampak positif dari letak geografis terhadap kehidupan manusia Indonesia. Yang pertama, hubungan komunikasi dengan warga negara asing berjalan dengan baik. Terjalinnya komunikasi yang baik antar warga Indonesia dengan warga asing tak lepas dari letak geografis yang sangat strategis.
Hal ini membuat Indonesia sering dikunjungi pedagang ataupun wisatawan asing. Nah, hal ini akhirnya meningkatkan jalinan komunikasi dan interaksi antar warga Indonesia dengan warga asing. Yang kedua, warga negara Indonesia dengan warga negara asing sangat mudah terhubung. Selain meningkatkan jalinan komunikasi, letak geografis yang strategis juga memudahkan warga Indonesia untuk terhubung langsung dengan warga negara lainnya, khususnya dengan negara di sekitar Indonesia. Yang ketiga, terjadinya pertukaran dan percampuran budaya. Pertukaran budaya dapat dengan mudah terjadi karena letak geografis Indonesia yang strategis. Warga Indonesia mengenalkan budaya kepada warga asing, dan begitu pula sebaliknya, sehingga terjadilah pertukaran dan percampuran budaya. Yang keempat, peningkatan ekonomi masyarakat dan negara. Letak geografis Indonesia membuat bangsa ini dapat menjalin kerjasama dengan negara-negara lain dalam berbagai bidang, termasuklah perdagangan. Dalam hal ini, letak geografis Indonesia memberikan keuntungan yang sangat besar. Kerjasama perdagangan internasional membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan negara, menyediakan lapangan pekerjaan, serta dapat meningkatkan pendapatan nasional. Yang kelima, wisata alam yang sangat banyak. Letak geografis Indonesia dengan pulau-pulau yang banyak dan pulau-pulau yang indah serta keanekaragaman alamnya telah menciptakan banyak destinasi wisata yang dapat dikunjungi. Hal ini menguntungkan pariwisata Indonesia dan meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor ini. Selanjutnya kita akan membahas apa saja dampak negatif dari letak geografis terhadap kehidupan manusia Indonesia. Yang pertama, adanya perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan karakteristik budaya Indonesia. Interaksi budaya yang begitu besar dengan dunia luar dapat mengakibatkan perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan karakteristik budaya Indonesia. Ini bisa mengganggu nilai-nilai dan tradisi budaya lokal. Yang kedua, hilangnya bahasa daerah dan budaya asli. Kemudahan dalam interaksi dengan budaya asing dapat mengakibatkan penurunan minat masyarakat terhadap bahasa daerah dan budaya asli. Hal ini bisa menyebabkan kepunahan warisan budaya dan bahasa daerah yang unik. Dampak negatif yang ketiga yaitu perdagangan ilegal dan imigran gelap. Letak strategis Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia membuat rentan terhadap berbagai transaksi ilegal, termasuk perdagangan manusia, senjata ilegal, dan narkoba. Selain itu, keberadaan banyak perbatasan juga menjadikan Indonesia sebagai tempat yang mudah disusupi oleh imigran gelap, sehingga dapat menimbulkan ancaman keamanan dan sosial. Dampak negatif yang keempat yaitu sumber daya alam bisa cepat habis. Peningkatan perdagangan internasional dan aktivitas ekonomi dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Hutan, hasil pertanian, dan sumber daya alam lainnya dapat cepat habis jika tidak dikelola dengan baik dan tidak dikelola dengan berkelanjutan. Dampak negatif yang terakhir yaitu sangat rawan terjadi bencana. Seperti kita ketahui, Indonesia berada di wilayah cincin api Pasifik, sehingga itu dapat membuat potensi gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung berapi. Terletak di zona ini membuat Indonesia rawan terhadap bencana alam. Negara ini terus-menerus menghadapi tantangan dan berinvestasi dalam mitigasi bencana. Baiklah anak-anak ibu semuanya, itulah mata pelajaran kita kali ini dengan materi dampak kondisi geografis terhadap kehidupan manusia di Indonesia. Sudah Ibu jelaskan semuanya dari awal hingga akhir tadi yaitu tentang dampak negatifnya. Ibu harap semua siswa, semua anak-anak ibu bisa dapat mengerti tentang apa yang telah ibu sampaikan pada pembelajaran kita kali ini.
Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.